Leonardo da Vinci, maestro lukis, yang karya agungnya seperti Mona Lisa dan The Last Supper, telah mengukir namanya dalam sejarah. Ternyata juga merupakan seorang visioner militer yang luar biasa. Jauh sebelum istilah Renaissance populer, Da Vinci telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang menguasai berbagai disiplin ilmu, dari seni hingga teknik. Minatnya yang tak pernah padam pada anatomi, fisika, dan teknik militer telah melahirkan sederet rancangan inovatif yang jauh melampaui zamannya. Kemampuannya dalam menggabungkan seni dan sains dalam setiap karyanya menjadikan Da Vinci sebagai sosok yang unik dan inspiratif. Mari kita telusuri lebih dalam 8 penemuan militernya yang tak hanya mencerminkan kejeniusannya, tetapi juga memberikan gambaran tentang dunia yang ia bayangkan. Salah satu rancangan paling mencengangkan dari Leonardo da Vinci adalah sekrup udara helix yang tergambar dalam manuskrip B. Dibuat sekitar tahun 1480-an, perangkat ini menampakkan visi sang jenius tentang penerbangan vertikal yang sangat mirip dengan helikopter modern. Berbeda dengan helikopter konvensional yang memiliki beberapa bilah rotor, sekrup udara helix da Vinci hanya memiliki satu bilah besar berbentuk sekrup. Konsepnya sederhana namun revolusioner. Dengan memutar bilah secara cepat, diharapkan perangkat ini dapat mengebor ke udara dan mengangkat dirinya sendiri. Meskipun desainnya sangat inovatif, ada beberapa faktor yang menyebabkan sekrup udara helix da Vinci tidak pernah berhasil terbang. Material yang tersedia pada masa itu, seperti kayu dan kain, terlalu berat untuk mendukung struktur sedemikian rupa. Tenaga otot manusia, bahkan dengan sistem katrol yang rumit, tidak cukup kuat untuk memutar bilah sekrup dengan kecepatan yang dibutuhkan untuk terbang. Pemahaman tentang aerodinamika pada masa itu masih sangat terbatas. Meskipun Da Vinci telah melakukan banyak pengamatan terhadap burung, ia belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar penerbangan. Da Vinci adalah salah satu orang pertama yang secara serius memikirkan tentang penerbangan vertikal. Melalui pengamatannya terhadap burung, Da Vinci memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aerodinamika. Meskipun rancangannya tidak berhasil pada masanya, warisan yang ditinggalkannya sangat berharga bagi perkembangan dunia penerbangan. Dalam Codex Atlanticus, Leonardo da Vinci mengabadikan salah satu rancangan militernya yang paling ambisius, sebuah busur silang raksasa yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 1490. Alat ini begitu kolosal jika dibandingkan dengan ukuran manusia dalam gambarnya, dan dirancang untuk meluncurkan proyektil seberat batu dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak ada bukti fisik bahwa prototipe fungsional pernah dibangun, Leonardo yakin bahwa sekadar kehadiran senjata sebesar itu saja sudah cukup untuk mengintimidasi musuh. Konsep busur silang raksasa ini lahir dari studinya mendalam terhadap karya-karya insinyur militer sebelumnya, seperti Roberto Valturio yang terkenal dengan risalahnya De Re Militari. Leonardo tidak hanya sekadar meniru desain Valturio, melainkan mengembangkannya lebih lanjut dengan sejumlah inovasi. Pada halaman yang sama, dengan gambar busur silang raksasa, terdapat pula sketsa-sketsa peralatan militer lainnya, yang menunjukkan betapa tekunnya Leonardo dalam mengeksplorasi potensi teknologi militer pada masanya. Rancangan-rancangan ini tidak hanya mencerminkan minat Leonardo pada teknik mesin, tetapi juga menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang psikologi perang, di mana rasa takut dan intimidasi seringkali menjadi senjata yang ampuh di medan perang. Leonardo da Vinci, sosok yang dikenal sebagai Renaissance Man, ternyata juga seorang perintis dalam bidang robotika. Sekitar tahun 1495, imajinasinya membuncah ketika ia merancang seorang kesatria mekanik, sebuah automata yang mampu meniru gerakan manusia dengan sangat detail. Dengan pemahaman mendalam tentang anatomi manusia yang ia peroleh dari studi intensif, Leonardo merancang sistem roda gigi dan katrol yang rumit untuk menggerakkan anggota tubuh ksatria mekanik ini. Meskipun gambar lengkap ksatria tersebut tidak pernah ditemukan, catatan-catatan detail Leonardo telah menginspirasi para ilmuwan modern. Pada tahun 2002, ahli robotika Amerika, Mark Roshim, berhasil mewujudkan visi Leonardo
dengan menciptakan replika ksatria mekanik yang berfungsi penuh berdasarkan sketsa-sketsa kuno tersebut. Pencapaian Roshim ini tidak hanya membuktikan kejeniusan Leonardo yang jauh melampaui zamannya, tetapi juga menunjukkan betapa relevannya ide-ide beliau bagi perkembangan teknologi robotika modern. Ksatria mekanik Leonardo da Vinci bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga sebuah bukti nyata tentang kemampuan manusia untuk menciptakan mesin yang meniru kehidupan. Leonardo da Vinci tidak hanya memikirkan cara untuk terbang ke langit, tetapi juga bagaimana cara untuk kembali ke bumi dengan selamat. Dalam salah satu sketsanya yang tersimpan di Codex Atlanticus, Leonardo menggambarkan sebuah rancangan inovatif yang menyerupai parasut modern. Parasut buatan Leonardo ini memiliki desain yang cukup sederhana namun elegan, terdiri dari kain yang diperkuat dan sebuah kerangka kayu yang berfungsi sebagai tiang utama. Dengan ukuran yang cukup besar, yakni lebar 6 meter dan tinggi 6 meter, parasut ini dirancang agar mampu menahan beban seorang manusia dan membuatnya turun dengan aman dari ketinggian. Leonardo yakin bahwa dengan alat ini, seseorang dapat melompat dari bangunan tinggi tanpa mengalami cedera. Keingintahuan manusia akan rancangan brilian Leonardo ini tidak pernah padam. Pada Juni tahun 2000, seorang penerjun payung asal Inggris bernama Adrian Nicholas mencoba menguji langsung rancangan parasut Leonardo dengan melompat dari ketinggian 10.000 kaki di atas Afrika Selatan. Meskipun ia menggunakan parasut konvensional sebagai cadangan, Nicholas berhasil melayang di udara selama 5 menit menggunakan replika parasut Leonardo. Pengalaman Nicholas ini membuktikan bahwa rancangan Leonardo yang dibuat ratusan tahun lalu ternyata sangat efektif dan memiliki potensi untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Keberhasilan uji coba ini tidak hanya mengagumkan dunia, tetapi juga menjadi bukti nyata tentang kejeniusan Leonardo da Vinci yang terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Cek! Salah satu karya paling mencengangkannya, Leonardo da Vinci adalah rancangan kendaraan lapis baja yang tertuang dalam Codex Arundel. Kendaraan berbentuk kerucut ini, yang terinspirasi dari kura-kura, dilengkapi dengan meriam yang mengitari seluruh badan sehingga memungkinkan serangan dari segala arah. Konsep ini sangat maju untuk zamannya, dan jika direalisasikan, kendaraan ini akan menjadi prototipe tank modern. Yang lebih mengagumkan lagi, Leonardo merancang kendaraan ini dengan pertimbangan perlindungan bagi para prajurit di dalamnya. Cangkang kayu kendaraan dilapisi oleh pelat logam yang tebal untuk menahan serangan musuh. Namun, ada satu keunikan yang menarik dalam rancangan Leonardo ini. Meskipun ia memiliki pemahaman mendalam tentang mekanika, roda gigi pada gambar pendukung Leonardo dikonfigurasikan sedemikian rupa, sehingga membuat kendaraan tidak dapat bergerak. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah trik yang disengaja oleh Leonardo untuk melindungi desainnya dari penjiplakan. Dengan membuat rancangan yang tampak tidak berfungsi, Leonardo berharap agar catatannya tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam salah satu catatannya, ia menggambar sebuah konsep yang revolusioner untuk zamannya. Sebuah kapal yang mampu menyelam dan muncul kembali ke permukaan air. Meskipun sketsa-sketsa kapal selam Leonardo tidak sedetail rancangan mesin terbang atau parasutnya, namun kita dapat melihat bahwa ia telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hidrostatika dan aerodinamika. Leonardo memikirkan bagaimana cara mengatur masuk dan keluarnya air dari dalam kapal untuk mengendalikan kedalaman, serta bagaimana cara menyediakan pasokan udara bagi para penumpang. Ia juga mempertimbangkan masalah stabilitas kapal saat berada di bawah permukaan. Konsep kapal selam Leonardo merupakan sebuah lompatan besar dalam imajinasi manusia. Namun sayangnya, keterbatasan teknologi pada abad ke-16 membuatnya sulit untuk merealisasikan ide brilian ini. Meskipun demikian, gagasan Leonardo tentang kapal selam telah menjadi inspirasi bagi para inventor di masa depan. Berabad-abad kemudian, para ilmuwan dan insinyur berhasil membangun kapal selam yang semakin canggih dan kompleks. Namun, dasar-dasar konseptualnya masih dapat dilacak kembali ke pemikiran-pemikiran inovatif Leonardo da Vinci, yang tidak hanya tertarik pada langit dan daratan, namun juga pada kedalaman lautan.
Leonardo da Vinci juga dikenal sebagai seorang perancang senjata yang inovatif. Salah satu rancangannya yang paling mencengangkan adalah organ 33 laras, sebuah senjata api yang jauh melampaui teknologi pada zamannya. Organ 33 laras ini bukanlah alat musik seperti namanya, melainkan sebuah senjata api yang terdiri dari 33 laras kecil yang disusun dalam 3 baris. Masing-masing baris berisi 11 laras yang terhubung pada sebuah platform berputar. Dengan mekanisme yang cerdik, platform ini memungkinkan semua laras ditembakkan secara beruntun dengan kecepatan yang luar biasa. Konsep organ 33 laras ini dianggap sebagai cikal bakal senapan mesin modern, meskipun baru terwujud beberapa abad kemudian. Leonardo da Vinci melihat potensi besar dari senjata ini untuk mengubah pola peperangan. Ia menyadari bahwa senjata api pada masanya memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan tembak dan seringkali mengalami kegagalan. Organ 33 laras dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan daya tembak yang jauh lebih tinggi dan tingkat akurasi yang lebih baik. Meskipun rancangan ini sangat maju untuk zamannya, namun sayangnya tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa organ 33 laras pernah dibuat dan diuji secara langsung oleh Leonardo da Vinci. Namun, sketsa-sketsa detail yang ia tinggalkan telah menginspirasi para ilmuwan dan teknolog selama berabad-abad. Setelah Leonardo da Vinci merancang kesatria mekanik, dia juga berlanjut merancang singa mekanik yang dibuat sebagai hadiah diplomatik untuk Raja Francis I dari Prancis. Singa mekanik ini bukan sekadar patung biasa, melainkan sebuah karya teknik yang kompleks. Dengan mekanisme yang rumit, singa ini dapat berjalan, menggerakkan kepalanya, dan bahkan membuka dadanya untuk memperlihatkan seikat bunga lili sebagai simbol kerajaan Prancis. Rancangan singa mekanik ini menunjukkan betapa mahirnya Leonardo dalam menggabungkan seni dan teknik. Singa ini bukan hanya sebuah karya seni yang indah, tetapi juga merupakan contoh nyata dari kemampuan Leonardo dalam menciptakan mesin yang mampu meniru gerakan makhluk hidup. Sayangnya, singa mekanik ini tidak bertahan hingga saat ini. Namun, melalui catatan-catatan dan sketsa yang ditinggalkan oleh Leonardo, kita dapat membayangkan betapa menakjubkannya karya ini. Singa mekanik ini juga menjadi bukti bahwa minat Leonardo tidak hanya terbatas pada dunia seni dan sains, tetapi juga mencakup bidang diplomasi dan hubungan internasional. Kehidupan akhir Leonardo di Prancis di bawah perlindungan Raja Francis I menjadi periode yang sangat produktif. Meskipun meninggal pada usia 67 tahun, warisan Leonardo terus hidup hingga saat ini dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya.